Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada contoh soal yang menarik untuk kita bahas sebagai pengetahuan dasar teman-teman terkait hukum pertama termodinamika, kalor pada gas, dan juga proses pada gas ideal. 2 gram helium memiliki suhu awal 100 derajat Celcius dan tekanan awal 1 atm. Mengalami proses ekspansi isobarik hingga volumenya menjadi 2 kali lipat volume pertama. Yang pertama ditanyakan berapa suhu akhirnya. Berikutnya berapa besar kerja yang dikenakan pada gas. Berikutnya berapa besar kalori yang dimasukkan ke dalam gas, dan berikutnya berapa besar perubahan energi termal gas. Untuk pertanyaan yang pertama, karena yang ditanyakan adalah suhu akhirnya, maka kita bisa menggunakan persamaan PV/nRT. Untuk pertanyaan pertama, bisa kita gunakan PV sama dengan nRT. Karena yang ingin kita cari di sini adalah suhu akhir. Pertama kita cari pada keadaan inisial dulu. Keadaan mula-mula. Kita masukkan datanya di sini. Tekanan pertama di sini besarnya 1 atm, berarti 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. V-nya yang masih belum, pada saat ini hanya diketahui volumenya menjadi 2 kali lipat volume pertama, tetapi kita belum mengetahui berapa besar volume pertamanya. Oleh sebab itu kita menggunakan PV/nRT pada keadaan awal. Jadi V-nya masih VI karena kita belum tahu. N-nya nanti bisa kita cari. R-nya jelas ya angkanya, dan juga T awalnya di sini 100 derajat Celcius. Oke. Baiknya kita tulis saja masing-masing datanya. T-nya diketahui sebesar 100 derajat Celcius, maka sama dengan 373 Kelvin. Berikutnya, tekanannya tadi, kita tuliskan saja 1 atm, berarti sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berikutnya, N-nya, kita butuh nilai N. N-nya di sini 2 gram helium, massa per mR sama dengan 2 dibagi 4 sama dengan 0,5 mol. Nah, berikutnya sekarang kita masukkan ke persamaan ini. Karena yang kita cari hanya VI, langsung saja kita ubah bentuk persamaannya menjadi VI sama dengan nRT per P. Jika teman-teman masukkan semua angka ini dan juga nilai R-nya, teman-teman akan mendapatkan nilai volume mula-mulanya sebesar 0,0153 meter kubik. Atau kalau dikonversikan dalam satuan liter, karena 0,0153 meter kubik dijadikan ke desimeter kubik. Liter kan sama dengan desimeter kubik ya. Ini sebesar 15,3 liter. Berikutnya, karena yang ditanyakan di sini adalah suhu akhirnya, dan ini prosesnya isobarik, kita ingat kembali PI TI sama dengan PF TF isobarik. Persamaan ini bisa kita ubah bentuknya ya.
TF-nya kita pindah ke sini, kita tukar tempat, maka TF per TI sama dengan VF per VI. Nah, kembali lagi kita ingat pernyataan pada problem ini, volume keduanya menjadi 2 kali lipat volume pertama. Berarti VF per VI di sini sama dengan 2. Maka kita bisa gunakan perbandingan TF dibanding TI, nanti besarnya juga sama dengan 2. Karena sebagaimana VF dibandingkan dengan VI. Maka dengan demikian, ini kita tulis angka 1 di sini. TF sama dengan 2 kali TI. Jika TI-nya sama dengan 373 Kelvin, maka TF sama dengan 2 dikalikan 373 Kelvin. Hasilnya sama dengan 746 Kelvin, atau dalam satuan Celcius kita peroleh sebesar 473 derajat Celcius. Pertanyaan berikutnya, berapa besar kerja yang dikenakan pada gas? Kerja yang dikenakan pada gas bisa diperoleh melalui persamaan. Bisa diperoleh melalui persamaan yang bagian B, W sama dengan min P delta V. Karena ini isobarik, maka kita cukup menggunakan PI-nya saja. Maka min PI, delta V-nya VF min VI. Oke. Kita tadi menemukan bahwasanya dari VI ke VF ini 2 kali lipat. Berarti min PI dikalikan VI dikalikan 2 min 1. Min P di sini minus 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal dikalikan VI-nya tadi 0,0153. 2 dikurangi 1, 1. Jadi aman. Jadi ini bisa kita peroleh 1550 Joule. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Berikutnya, berapa besar kalor yang dimasukkan ke dalam gas? Oke, karena ini gas pada tekanan tetap. Nah, kemarin kita sudah sempat menyinggung kalau pada gas, kalor pada gas itu kita menggunakan, kalau nggak menggunakan CV, ya kita menggunakan CP. Persamaan yang digunakan NCV delta T atau NCP delta T. Ini digunakan ketika volume konstan, sedangkan ini digunakan ketika pressure-nya konstan. Constant pressure. Oke, kita lanjutkan. Karena ini yang ditanyakan berapa kalor yang dimasukkan ke dalam gas pada kondisi tekanan konstan, maka kita gunakan Q sama dengan NCP TF dikurangi TI. Kita lanjutkan. Tadi kita peroleh nilai N-nya 0,5 mol. CP-nya kita cari pada data. Karena ini yang digunakan helium. Helium itu merupakan gas monoatomik. Jadi gunakan nilai CP pada gas monoatomik. Helium. Helium ini kan dari He saja, berarti monoatomik. Kalau nanti teman-teman lihat, misalkan H2, berarti ini diatomik. Gitu ya bedanya ya. Oke, kita lanjutkan. Nilai CP-nya, saya mempunyai data di sini. Nilai CP-nya sebesar 20,8. Kemudian TF-nya 746 dikurangi 373. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil dari perhitungannya. Kemudian bagian D, berapa besar perubahan energi termal delta. Energi termal maksudnya di sini energi dalam ya. Delta ETH sama dengan Q tambah W.
Oke, karena kita sudah punya data Q-nya tadi, ini diperoleh hasil sebesar 3, 8, 0. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, dan W-nya kita mempunyai nilai minus 1550. Berarti kita masukkan di sini 3880 dikurangi 1550. Nah, akan kita peroleh hasilnya sebesar 2330 Joule. Nah, seperti ini. Mohon maaf agak berisik. Oke. Sekian. Semoga bermanfaat. Silakan latihan untuk mengerjakan problem-problem pada hukum pertama termodinamika agar bisa mengerjakan UTS dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.